Pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa ada dua open networking model yang sangat terkenal, yaitu ada OSI model dan TCP/IP model. Nah, saya tadi juga sudah menjelaskan bahwa saat ini yang digunakan itu hanya TCP/IP. OSI model itu tidak digunakan. Ya, jadi sekali lagi, kalau teman-teman sering belajar tentang OSI layer, pahami bahwa itu tidak digunakan. Yang digunakan itu adalah TCP/IP. Kenapa OSI model tidak digunakan? Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, perkembangan modelnya, itu TCP/IP lebih menang dibandingkan OSI. Itulah kenapa semua vendor saat ini menggunakan TCP/IP. Gak ada yang menggunakan OSI model. Cuma OSI model itu mudah untuk dipelajari. Itulah alasan kenapa kebanyakan orang ketika belajar menggunakan OSI model dibandingkan dengan TCP/IP, karena cenderung lebih mudah untuk dipelajari. Nah, sebenarnya OSI model dan TCP/IP model itu gak jauh berbeda, bahkan hampir mirip. Dari sisi layer, di sini kita bisa lihat bahwa di OSI model itu ada 7 layer. Jadi ada application, presentation, session, kemudian transport, network, data link, dan physical. Kalau teman-teman perhatikan di sini, 4 layer terbawah itu sama persis. Perbedaannya hanya di 3 layer atas. Jadi, kalau di OSI model itu ada application, presentation, dan session, maka di TCP/IP disingkat jadi satu layer saja, yaitu application layer. Kemudian, penamaan message pada setiap layernya juga berbeda. Pada OSI model, nama-namanya adalah layer, kemudian nomor layernya, PDU. Jadi pada application layer adalah layer 7 PDU, pada presentation namanya adalah layer 6 PDU, pada session layer adalah layer 5 PDU, pada transport adalah layer 4 PDU, pada network adalah layer 3 PDU, dan seterusnya. Jadi nama-nama di OSI model itu adalah PDU seperti ini. Sedangkan kalau di TCP/IP seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, namanya adalah ada data. Jadi pada application itu ada data, kemudian di transport segment, di network IP paket, data link frame, dan di physical bit. Oke, sekali lagi ya, bahwa untuk teman-teman perhatikan bahwa saat ini untuk open networking model yang digunakan hanya TCP/IP. Adapun OSI itu biasanya cocok untuk pembelajaran karena lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau kita sudah menggunakan TCP/IP yang 5 layer seperti ini, bukan yang 4 layer ya. Jadi kalau teman-teman ingat, saya sudah pernah sampaikan kalau di TCP/IP secara dokumentasi itu ada 4 layer, tapi sekarang kita menggunakan yang 5 layer. Oke, seperti itu ya. Jadi itu kenapa dari awal saya membahasnya TCP/IP, karena saat ini yang banyak digunakan adalah TCP/IP. Oke, kita bahas kesimpulannya. Jadi ini adalah kesimpulan dari awal. Jadi networking model itu fungsinya adalah mendefinisikan bahwa komputer khususnya untuk beberapa vendor untuk saling komunikasi dengan mudah. Kemudian ada dua networking model yang sangat terkenal, yaitu TCP/IP dan OSI. Namun untuk saat ini yang digunakan itu hanya TCP/IP. Adapun untuk pembelajaran itu kebanyakan orang masih menggunakan OSI model karena lebih mudah untuk dipahami. Oke, saya rasa cukup. Ini adalah akhir pembahasan tentang networking model. Sampai jumpa di video berikutnya.